Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan contoh soal dan pengerjaan dari materi uji hipotesis proporsi di mata kuliah pengantar metode statistik. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NIM 01211017 dari kelas PMSA. Yang pertama yaitu uji hipotesis dari satu proporsi, yaitu suatu obat penenang ketegangan syarat diduga hanya 60% hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syarat yang diambil secara acak, menunjukkan bahwa obat baru itu 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik daripada yang beredar sekarang? Kita menggunakan alfa sama dengan 5%. Ini adalah rumusnya. Dari uji hipotesis satu proporsi. Yaitu cara pengerjaannya, pertama kita menentukan klaim. Di mana di sini H0 P sama dengan 0,6, yang dimana 0,6-nya itu dari 60% yang terdapat di soal, yaitu syarat diduga hanya 60%, yaitu 0,6. Kita menentukan alternatifnya. H1 yaitu P lebih dari 0,6. Kenapa lebih dari? Karena di soal kita diberikan kata lebih baik, yaitu menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik daripada yang beredar sekarang. Yang ketiga, nilai signifikasi, yaitu alfa sama dengan 5%. Yang dimana 5%-nya ini adalah 0,05. Kita menentukan wilayah penolakan selanjutnya, yaitu karena Z-nya, karena 0 tadi nilai signifikasinya adalah 5%, maka Z 0,05 itu adalah 1,645. Karena tadi kita menggunakan alternatifnya yaitu lebih dari, maka di sini Z lebih dari 1,645 seperti pada di gambar. Selanjutnya kita mulai perhitungan, yaitu X sama dengan 70% sama dengan 0,7 kali 100, yang dimana 100 ini adalah sampelnya. Yang di sini ada N ini, yaitu 0,7 kali 100 sama dengan 70. Berarti X-nya itu adalah 70 dari 100 sampel. Terus kita mencari P-nya ini, yaitu 70 per 100 sama dengan 0,7. Lalu kita menggunakan rumus tadi, yaitu rumus Z sama dengan, kita masukkan 0,7 kurang 0,6 per akar 0,6 kali 0,4 per 100 dibagi 100 sama dengan 2,04. Karena Z hitung, yaitu Z hitungnya adalah 204, maka itu adalah lebih dari 1,645. Dapat disimpulkan bahwa Z hitung masuk ke dalam daerah penolakan. Artinya, keputusannya yaitu kita menolak H0 dan disimpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih manjur. Oke, yang selanjutnya yaitu uji hipotesis dua proporsi. Dan soalnya di mana suatu pemungutan suara hendak dilakukan di antara penduduk suatu kota dan di sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian sebuah gedung pertemuan serbaguna. Lokasi gedung akan dibangun di dalam kota, sehingga para penduduk yang tinggal di sekitar kota itu merasa bahwa rencana itu akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujuinya. Untuk mengetahui apakah ada selisih yang nyata antara proporsi penduduk kota dan penduduk di sekitar kota itu menyetujui rencana tersebut, lalu diambil suatu sampel acak, yaitu bila ternyata 120 dari 200 penduduk kota dan 240 di antara 500 penduduk di sekitar kota menyetujui bahwa rencana tersebut. Apakah Anda setuju bila dinyatakan bahwa
bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Kita menggunakan alfa sama dengan 2,5%. Ini adalah rumus dari uji hipotesis. Ini maaf, ini dua proporsi bukan satu proporsi. Kita yang pertama yaitu seperti biasa menentukan klaim, yaitu H0 sama dengan P1, yaitu H0 yaitu P1 sama dengan P2. Kedua, menentukan alternatifnya. Yang dimana di sini H1, P1 lebih dari P2. Kenapa lebih dari? Karena dalam soal diberikan kata lebih tinggi. Terus di dalam soal juga diberikan nilai signifikasi, yaitu alfa sama dengan 2,5%, di mana sama juga dengan 0,025. Kita selanjutnya menentukan wilayah penolakan. Di sini karena tadi nilai signifikasinya 2,5%, berarti kita menghitung pakai, karena ini proporsi, kita menggunakan tabel Z, yang dimana Z 0,025 sama dengan 1,96. Maka daerah penolakannya karena kita menggunakan alternatif lebih dari, maka Z lebih dari 1,96 yang seperti pada gambar. Kita mulai perhitungan. Pertama kita menghitung P1, X1 per N1, yang dimana X1-nya adalah 120, N1 adalah 200, yang dimana hasilnya adalah 0,60. P2-nya yaitu X2 per N2, yang dimana X2-nya adalah 240, N2-nya yaitu 500, yang dimana hasilnya 0,48. P, kita menghitung P-nya, yang dimana X1 tambah X2 per N1 tambah N2 sama dengan 120, X1-nya 120, X2-nya 240, N1 200, N2 500, yang dimana hasilnya adalah 0,51. Lalu kita selanjutnya menghitung Q, yaitu 1 kurang dari P, 1 dikurang P, yang dimana P-nya adalah 0,51, maka hasilnya adalah 0,49. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana 0,60 kurang 0,48 per akar 0,51 kali 0,49 per 102, atau dibagi 1 per 20, 200 tambah 1 per 500. Maka hasilnya adalah 2,9. Karena Z hitung itu adalah 2,9, maka itu lebih dari 1,96. Maka Z hitung masuk ke dalam daerah penolakan. Dapat disimpulkan keputusannya yaitu tolak H0, dan kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk di sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut. Oke, mungkin sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.